Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya akan berbincang lagi dengan Pak Suhadi. Ya. Dan kali ini kita membicarakan tentang perkembangan terbaru mengenai, lagi-lagi mengenai Pak Jokowi, Pak. Jadi Pak Jokowi kan menyatakan kemarin ya, beberapa waktu lalu bahwa beliau menyatakan bahwa memang minta dukungan, minta kepada relawan Jokowi, Bara JP waktu itu ya kalau nggak salah ya. Dan relawan Jokowi yang lain untuk tetap mendukung Prabowo Gibran sampai 2029. Ya. Jadi 2 periode lah gitu. Dan memang kan Pak Suhadi juga pernah menyatakan bahwa relawan Jokowi yang disebut relawan Jokowi sekarang itu sudah melebur menjadi relawan Prabowo Gibran. Prabowo gitu Gibran. Ya. Betul. Jadi itu. Nah, Ya. ini menjadi menarik karena kan kemudian responnya macam-macam kan. Seakan-akan Jokowi gigi mongso, terlalu adini gitu kan. Mbak Tutut kan, Mbak Titi ya. Ya. Mbak Titi Soeharto kan bilang itu terlalu dini kan baru 10 bulan, baru 11 bulan gitu ya. Itu. Kalau itu sih Ya. masih oke lah ininya ya. Tapi ada juga yang langsung kemudian nyerang Jokowi Ya. gitu. Terus juga yang menarik itu pernyataan Rocky Gerung kemarin Pak di acaranya Aiman kalau nggak salah ya. Dia bilang bahwa Jokowi itu sekarang ini butuh sosok politik yang bisa menyelamatkan dia gitu, dan cara dia menyelamatkan karena banyak kasus kan soal ijazah palsu macam-macam, tuduhan ijazah palsu dan lain-lain. Cara untuk menyelamatkannya adalah ya Gibran harus jadi capres katanya. Bahkan capresnya Gibran, cawapresnya Jokowi gitu. Jadi Ya. ini Nyeleneh lah itu menurut saya. Iya, makanya. Tapi kan ini dilontarkan oleh Ya. Rocky Gerung Betul, gitu. betul. Jadi ini saya tertarik ini untuk membahas soal pernyataan Pak Jokowi tadi, Pak, terus dikaitkan dengan respon publik ya, dan bagaimana melihat soal ini ke depan, Pak. Ya. Bagi saya, pernyataan Pak Jokowi itu juga nggak salah. Karena kenapa? Mungkin belum lama ini kan juga memang muncul reaksi dari relawan yang cenderung kelihatannya seperti gagap melihatin persoalan politik yang sedang berkembang ini. Ya. Ada demo, terus kemudian banyak persoalan-persoalan di tubuh pemerintah. Sehingga relawan ini agak sedikit gagap. Gagap dalam konteks, kok jadi seperti ini atau bagaimana dan lain sebagainya gitu kan. Karena isu berkeliaran di luar itu kan sisi negatif yang paling besar muncul gitu ya. Belum ijazahnya yang dipermasalahkan. Terus kemudian juga persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan kesehatannya Pak Jokowi. Terus juga keadaan-keadaan demo dan lain sebagainya. Terus ada kepentingan-kepentingan yang lebih luas dan lain sebagainya, mungkin ini. Terus kemudian yang paling disikapi oleh relawan adalah salah satu relawannya Pak Jokowi di kabinet ini istilahnya diresapel gitu. Itu mungkin bagian-bagian yang mereka, saya katakanlah kami di sini ya, bukan saya juga, mungkin teman-teman yang lain, itu menjadi gamang sebetulnya mau dibawa kemana dan bagaimana. Sehingga mungkin statement atau pernyataan-pernyataan tegas dari Pak Jokowi, ya memang kita ini dulunya relawannya Pak Jokowi kan gitu ya. Itu seperti apa? Ya kita juga kaget waktu kita mendengar bahwa ya harus mendukung Prabowo Gibran untuk dua periode dan lain sebagainya. Barangkali kalau saya melihat kata 2 periodenya ini, itu kan hanya kayak apa sih istilahnya cek ombak. Ya. Gimana sih reaksi masyarakat dalam kaitan ini? Ya, positif apa negatif? Wajar dong dia sebagai seorang tokoh, seorang yang memang selama ini juga dianggap sebagai figur yang baik, itu kan memunculkan narasi seperti itu nggak salah juga gitu. Ternyata ya itu yang terjadi. Dan saya kan juga melihatnya dalam konteks ini, Pak Jokowi mungkin menginginkan sesuatu dari apa yang dia katakan tadi, ya. Mungkin garis besar yang paling diharapkan, ini sosok siapa nih yang marah dengan pernyataan saya, gitu kan? Karena sebelumnya kan ada orang kuat, gitu kan? Nah, mungkin ini ombak yang mau dites sama dia, ya kan? Ini sampai sejauh mana nih sikap orang-orang yang memang betul-betul anti kepada saya, gitu ya. Tapi kan nggak muncul, yang muncul kan ya orang-orang itu aja gitu kan, ya yang menyikapi bahwa ini nggak pantas, belum tepat dan lain sebagainya. Ya namanya juga sebuah pendapat, sebuah gagasan, itu menurut saya sah-sah saja gitu kan.
karena itu nggak melanggar undang-undang juga. Kecuali itu dibatasi, nggak boleh ngomong seperti itu Iya, dan lain iya. sebagainya. Ini kan nggak ada larangannya. Wajar-wajar aja dong mau dibilang 3 periode ke 4 Mhm. periode gitu kan. Cuma seperti yang saya katakan tadi, ini nuansa yang memang diharapkan oleh Pak Jokowi itu tes ombak gitu kan. Oke. Dan memancing orang-orang yang selama ini menjadi sebagai sumber kekuatan yang selalu memusuhi Pak Jokowi. Hmm. Itu yang saya lihat. Ya, ya. Padahal kalau sebenarnya kalau dari segi substansi pernyataannya, kan nggak ada yang baru, Pak, ya. Gak Kalau ada yang baru menurut kalau saya kok. soal dukungan pada Prabowo Gibran, itu kan memang Pak Jokowi pengennya kan 2 periode sejak Ya, dulu kan, gitu loh, sejak awal gitu loh. Dan yang tadi kita sebutkan bahwa relawan Jokowi itu otomatis diminta untuk menjadi relawannya Prabowo Gibran. Kan begitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru, tapi kalau dilihat sebagai ini ngetes ombak, ini menarik juga. ya, Jadi ternyata ini bagian dari apa, main caturnya Pak ya, Jokowi gitu ya. betul. Sampai sejauh mana gitu kan. Oke, oke. Orang-orang yang di belakang persoalan ini gitu kan. Karena jujur ya, kalau saya ditanya, siapa sih pemain di belakang ini? Jujur loh, saya Mhm. sudah tahu loh siapa. Cuma Hmm. kan nggak etis Ya, disebutkan. ya, ya. Karena kan juga kita nggak dengar langsung kan. Mhm. Kita dengerin cuma bisik-bisik. Tapi kelihatannya hampir A1 gitu loh. Oke, Siapa oke. sebetulnya gitu ya. Tapi ya namanya orang berusaha ya wajar-wajar aja kan gitu Mhm. kan. Cuma kita capek ngeliatinya. Seperti yang saya katakan tadi, ini negara begini terus ini juga mau mau jadi apa? Hmm. Ya itu persoalan gitu ya. Nah terkait masalah relawan Pak Jokowi terus kemudian melebur kepada Prabowo Gibran ya itu kan memang sudah dinegasikan pada waktu Pak Jokowi memilih siapa dalam Hmm. konteks apa namanya pencapresan kala itu kan jatuhnya kepada Pak Prabowo kan Ya. ya walaupun pada saat itu Pak Prabowo belum punya pasangan nih Hmm. berkaitan dengan masalah ini kan ya. Nah waktu itu muncul juga nama-nama nih. Nah, ini juga saya menjelaskan supaya juga ini masyarakat tahu nih arah pemilihan wakil presiden yang kemudian jatuh kepada Gibran itu seperti apa gitu kan. Hmm. Ini Hmm. kan ada sejarahnya, ada Ya, ya. riwayatnya, kejadian yang memang ada kepentingan-kepentingan politik, ada kepentingan-kepentingan yang memang menarik untuk dibahas pada kala itu gitu kan. Kenapa sampai jatuh pilihan itu kepada Pak Gibran ya yang sekarang jadi wapres itu memang seperti yang juga saya dengar dari pernyataan Pak Prabowo itu bukan kemauan daripada Pak Jokowi sendiri Hmm. gitu itu Itu pernyataan Pak Prabowo langsung ya, Pak, iya ya? itu Di pernyataan beberapa Pak kesempatan, Pak, Prabowo ya? iya Ini menarik, Pak, karena belakangan ini kayak ada semacam upaya untuk menyangkal fakta itu, gitu kan. Jadi kan gini, jadi kan kelompok pendukung Prabowo Gibran dari kubunya Pak Jokowi itu, relawan iya Jokowi itu kan selalu mengklaim bahwa pertama, Gibran itu menjadi wapres itu bukan cawe-cawenya Pak Jokowi, tapi keinginannya Pak Prabowo sendiri, iya gitu kan. Yang kedua, Gibran dipilih oleh Pak Prabowo sebagai cawapres itu ada kalkulasi elektoralnya, iya kalkulasi pilpres gitu, yaitu bahwa memang menurut menurut Pak Prabowo dan orang-orang Gerindra, Pak Dasko segala misalnya, itu dipakai untuk supaya ini cara untuk menang. iya Jadi memang Gibran itu dipilih ada pertimbangan supaya Pak Prabowo menang gitu. Jadi bukan sekedar semata-mata misalnya hubungan hubungan antara Jokowi dengan Prabowo gitu, iya tapi ada kalkulasi elektoralnya gitu. betul Jadi silakan Pak iya ditanggapi soal ini oke Pak. ini mungkin saya jelaskan lagi tadi saya katakan bahwa pilihan itu jatuh kepada Mas Gibran Hmm. atau Pak Wapres yang sekarang ini, itu bukan memang cawe-cawenya Pak Jokowi, itu jelas-jelas dinyatakan langsung oleh Pak Prabowo manakala beliau waktu itu masih menjadi capres ya. Hmm. Itu di Sentul kalau nggak salah itu Oke. tempatnya ya. Pak Soedi datang waktu itu ya? Datang, saya Iya. datang di situ. Kita jadi panitia kok. Oke, oke, Saya oke. bagian dari panitia dari acara itu Iya, juga iya, gitu iya. ya, dari relawan. Nah, cuma dalam kaitan ini ya kalau kemudian terus itu mau dinaibkan, itu nggak ada dan lain sebagainya, kan sebetulnya gampang tinggal dibuka aja kok dalam persoalan ini gitu. Dan saya dengar langsung, Hmm. ini pilihan saya. Memilih Gibran ya sebagai wapres saya itu adalah keinginan saya, bukan keinginan Pak Jokowi. Saya yang meminta.
saya yang mengusulkan. Hmm. Jelas itu pernyataan beliau gitu. Ya. Kenapa ada pilihan seperti itu? Karena yang pertama, pada waktu itu kan memang Pak Prabowo menyatakan kalau tidak didukung oleh Pak Jokowi, saya tidak akan maju sebagai calon presiden pada waktu itu. Oke. Itu kan Ya. pernyataan beliau juga kan. Ya. Saya baru mau maju ya apabila saya didukung. Tapi menjadi konteks besar ya, bukan segala-galanya terus kemudian Pak Jokowi menawarkan Gibran. Tadi saya sudah katakan, pilihan Gibran itu satu, memang itu kemauan Pak Prabowo, ya kan? Ya, karena dianggap bisa kerja, dianggap juga anak baik dan lain sebagainya, orang yang memang bisa mendampingi beliau dalam nanti di pemerintahan Prabowo Gibran ini, itu yang diharapkan. Terus juga kalkulasi politiknya, kan pada waktu itu kita lihat ada beberapa orang, saya nggak perlu sebutkan ya, nanti tersinggung lagi, ya, ada si A, si B, ya, untuk mau mendampingi Pak Prabowo sebagai wapresnya, sebagai wakil presidennya, calon wakil presidennya kala itu. Tetapi dua atau tiga orang itu ya secara elektoral itu nggak masuk, nggak bisa gitu. Ini kan? Maksudnya dari Kim Plus ya? Dari Kim Plus. Sorry, dari Kim Plus. Terus kemudian juga kita juga melihat kalau dipilih ini akan menjadi persoalan ini, akan membawa dampak ini, gitu kan? Ya, sehingga pilihan Gibran sebagai calon wakil presiden kala itu adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang tidak banyak mengandung resistensi. Ya, sehingga dari segi elektoral juga masuk untuk bagaimana memenangkan Pilpres satu putaran. Kalau menurut teman saya Pak Kodari yang sekarang jadi KSP, ya kan, istilah satu putaran kan dari beliau itu kan, ya sekali putaran, sekali putaran. Terus yang kedua ya, resistensi dari segi koalisi Kim Plus itu nggak mempengaruhi persoalan-persoalan yang lebih besar. Tapi kalau seandainya dari partai ini nanti akan cemburu. Kalau diambil partai ini akan cemburu. Kalau diambil ini, orang ini akan cemburu dan lain sebagainya. Jadi justru untuk mempertahankan keutuhan Kim Plus kok, Pak ya. Betul. Karena kalau salah satu dari ketua partai nanti kemudian terjadi gesekan di antara Kim Plus yang ada gitu. Ya. Dan itu istilahnya begini, saya contohkan. Istilahnya begini. Ya udah kalau dia dipilih saya nggak akan ikut deh. Gitu. Itu kan mengurangi persoalan jadinya kan, gitu kan. Ya. Dan itu satu faktor ya. Jadi ada permintaan Pak Jokowi sendiri, Pak Prabowo sendiri, ya kan, bukan kemauannya Pak Jokowi. Kemudian yang kedua tadi itu untuk menjaga supaya utuh soliditas Kim Plus dari ketimbang ngambil ketua partai yang ada atau yang ada di Kim Plus, ya Gibran yang membuat koalisi ini tetap utuh. Gitu ya. Terus yang ketiga yang itu Pak, yang tadi pertimbangan elektoral. Jadi Gibran itu dianggap sebagai ada DNA Jokowinya kan, gitu. Dukungan Jokowi itu menjadi faktor penting gitu di dalam kemenangan Prabowo gitu. Nah itu yang sekarang ini kesannya kayak dinafikan gitu Pak, diabaikan seakan-akan itu nggak terjadi gitu. Padahal itu kan kejadiannya baru nggak nyampe 2 tahun lalu malah kan. 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun lebih lah ya. Iya. Gitu. Nah, terus kalau menurut Pak Suhadi ya, kan setelah Pak Jokowi ngomong tadi, menyatakan agar tim relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode, kan muncul tanggapan-tanggapan juga pernyataan yang terakhir Rocky Gerung itu kan, yang saya nggak tahu apakah dia sarkas atau meledek Bara JP yang di acara itu. Dia bilang kan, udah nanti kan pasti kalian bikin giveaway Gibran Jokowi. Jadi Gibran jadi capres, Jokowi jadi cawapresnya katanya. Ini alasannya itu lagi, karena Jokowi itu pasti pengen nyari selamat. Gitu. Dan yang bisa menyelamatkan dia itu kalau Gibran jadi capres katanya. Nah ini maksudnya ini kan spekulasi-spekulasi yang nggak tahu dasarnya apa kan, ini kan pakai ininya Rocky sendiri. Nah menurut Pak Suhadi gimana itu pandangan-pandangan semacam itu? Ya kalau saya lihat sekedar pandangan sih sah-sah saja. Tetapi dalam konteks implementasi pelaksananya itu kan nggak bisa dijalankan. Dan juga menurut saya itu sangat nggak etis kalau itu dilakukan gitu kan. Konyol aja kalau itu terjadi gitu.
Dan lagi, memang masih bisa Pak Jokowi mencalonkan lagi, Hmm. walaupun kedudukannya sebagai calon wakil presiden misalnya. Ya, ya. Kan sepertinya undang-undang menutup diri Hmm. keberadaan-keberadaan itu. Kecuali memang ada perubahan pada parameter undang-undangnya, Ya, ya, ya. konstitusinya. Nah, kalau saya lihat juga berkaitan dengan masalah tadi ada usulan-usulan seperti itu harusnya nggak perlu ditanggapi ya. Karena kenapa? Itu kan menurut saya pernyataan-pernyataan yang sarkas tadi itu Hmm. kan, ya nggak bermutu lah dalam kaitan ini. Dan tentunya juga kalau kita melihat dalam persoalan ini, apapun konteksnya kita harus sadar. Tadi ada pernyataan ya. Kenapa sih sekarang nih Pak Gibran kayaknya agak sedikit seperti mau dipinggirkan, Hmm. seperti mau dinaibkan lah Ya, ya. dari keadaan pemerintahan yang sekarang ini. Itu saya sangat wajar. Karena kenapa? Ini kan cikal bakal yang menjadi kekuatan besar, ya. Kekuatan besar untuk menuju 2029. Yang mereka tidak harapkan adalah Pak Gibran itu akan menjadi calon presiden, bukannya wakil presiden. Itu yang Oke. mereka takutkan gitu ya. Karena kenapa? Kita lihat kok kerja-kerja beliau ini kan sebetulnya juga Hmm. nggak ada yang tercela, semuanya berjalan dengan baik gitu. Dan juga jangan salah ya, Pak Gibran atau Pak Wapres yang sekarang ini, itu kan anak muda ya. Hmm. Tentunya idolanya lebih banyak dong dalam kaitan ini. Karena kita lihat setiap kali kunjungan dan lain sebagainya itu hampir mendekati euforia atau semangat atau kemudianlah aura yang ditonjolkan oleh Pak Wapres ini itu besar sekali Hmm. Hmm. gitu loh Hmm. ya. Ya cuma memang kemarin saya lihat ada satu daerah saya nggak sebutkan, itu memang agak minor sedikit. Cuman kan kita tahu itu di mana waktu dia berkunjung kan Ya. ya. Itu wajar dong kalau Hmm. memang Hmm. ada narasi seperti itu gitu. Ya. Karena Pak Jokowi juga pada waktu datang ke sana, itu kan nada minornya kan ada gitu kan. Tapi setelah diselidikin ternyata diajarin katanya supaya nanti kalau dia datang ngomongnya Ya, seperti ya, ini ya. kan gitu kan. Hmm. Hmm. Berarti semua udah dipolitisasi gitu Hmm. kan. Hmm. Nah, orang-orang yang berkaitan dengan menyangkut masalah keadaan seperti itu gak akan panjang juga persoalannya. Ingat loh, orang dicintai itu harusnya lahirnya dari hati, Hmm. bukan dari sekedar isu, sekedar narasi-narasi sempit, tapi betul-betul dari hati. Kalau kita bicara tentang masalah itu, kita harus sadar ya, orang yang dicintai itu orang yang nggak pernah bisa dipatahkan dengan Hmm. cara apapun, dengan bentuk-bentuk seperti apapun. Ya seperti Pak Jokowi, Ya, ya. kita lihat sekarang kan, ya gimana tuh Roy Suryo, ya kan, terus Rocky Ya. Gerung, ya begitu diangkat sebagai apa namanya, eee eee, apa, eee, Dewan Penasehat dewan Ekonomi. dewan penasehat ekonomi, Di, ya. di anu Bloomberg ya, Pak Bloomberg, Jokowi ya. Ya, ya. itu kan suatu pukulan yang besar. Dan yang saya menariknya ya, ada 3 kriteria yang dijadikan dasar Hmm. ya oleh pihak dunia internasional ini. Satu, kenapa Pak Jokowi itu dipilih? Satu ya, dia itu sebagai seorang pengusaha. Hmm. 2, dia sebagai insinyur ya. Hmm. 3, dia seorang politikus. Dari ketiga ini yang saya tertarik satu, insinyurnya ini. Oh, oke. Ya kan? Artinya narasi Roy Suryo itu nggak laku di Iya, luar iya, negeri betul, gitu loh, betul. ya kan? Itu Ya, langsung membatalkan tuduhan Roy Suryo CS ya ya. iya, Karena ya. pihak luar negeri pun mengakui ini Pak Jokowi ini insinyur gitu. Insinyur gitu loh ya. Saya lihatnya situ. Iya, iya. Kalau berkaitan masalah Ini poin menarik ini. iya, Apa soal itu yang Pak Suyadi bilang itu. iya. Ya kan kita tahu dong. Berarti apa yang digaungkan oleh Roy Suryo untuk bagaimana menggerus nama Pak Jokowi dari ijazah palsu itu nggak berlaku di Iya. luar negeri gitu kan? Iya, iya. Ya, Nggak ngefek karena ya? Nggak ngefek. iya karena tadi disebutkan tiga persoalan itu. Iya, iya. Dari ketiga itu yang saya tertarik itu karena dia insinyur. Insinyur, Nah, ya. itu kan. Goodbye Roy Suryo CS Iya, gitu ya. goodbye dah kalau dalam persoalan ini. Ya. Nah, kembali ke soal Gibran, Pak. Tadi Pak Suyadi bilang bahwa ini gerakan yang rame-rame mencoba untuk meminggirkan atau memecah Gibran dengan Prabowo ini kan mereka salah satu narasinya kan karena Gibran nanti akan 2029 akan jadi ancaman Oh ya, kompetitornya Prabowo gitu ya. betul. Padahal Pak Jokowi sendiri kan dari awal bilang bahwa nasihat dia ke Gibran kan ojo kemajon. Ya. Jangan
Itu Pokoknya di depan saya juga iya, waktu itu makanya ngomongnya. yang Pak Suhadi pernah nyatakan Mm-mm. juga dan di mata Najwa juga kan. Betul. Terus yang kedua, dukungan Pak Jokowi, permintaan Pak Jokowi agar relawan mendukung Jokowi Gibran 2 periode itu kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi 2002 pengennya 2029 itu Gibran tetap wapres Ya, gitu. Tapi tetap yang dimunculkan itu bahwa Gibran ini akan maju sebagai capres menyaingi Prabowo gitu. ya. Jadi memang arahnya itu pengen menabrakkan gitu Pak ya, Prabowo dengan Gibran itu. Gimana Pak Suhadi ngelihatnya itu? Kalau saya sih melihat dari konteks ini sepertinya bukan itu, Hmm, ya. Kalau saya lihat lebih pada kecemburuan aja. oke. Kecemburuan yang mereka sekarang nggak dapatkan dan itu ada di tangan Gibran. Itu yang saya Hmm, lihat, ya ya. ya ya ya. Karena kalau kita bicara tentang masalah itu, saya yakin lah Pak Jokowi itu orang yang sangat komit. Orang di depan kita kok itu ngomongnya ada 7 orang tuh disaksikan, Hmm. ya. Ada saya, ada teman-teman yang lain, itu jelas kok, ya. Kita akan mendukung di 2 periode ini. Hmm. Jadi melarang Gibran untuk mencalonkan sebagai presiden, Capres. ya, sebagai capres. Ya Itu ya. jelas sekali Hmm, pernyataan hmm. beliau pada waktu pertemuan dengan kami-kami itu. Ya. Artinya dari situ semangat itu, ya, Pak Jokowi juga mengukur diri dong, ya. Hmm. Kalau Gibran atau Pak Wapres sekarang terus kemudian dicalonkan sebagai capres, itu kayaknya juga memang belum waktunya, belum masanya. Hmm. Karena kalau nanti itu terjadi, memang gesekannya akan semakin keras, akan semakin kuat. Itu yang tidak diinginkan. Kan negara ini harus berlanjut, pembangunan harus berjalan. Kan nggak bisa dong menaibkan hal-hal yang memang harus menjadi kodratinya seperti apa. Ya kita ikuti itu seperti itu. Ya mungkin nanti setelah memang 2 kali ya memang terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo misalnya, ya mungkin baru berikutnya silakan. Ya. Karena kan memang usia dan lain sebagainya sudah sangat mencukupi Ya. untuk memimpin sebuah negara besar ini gitu. Dan pengalaman 10 tahun menjadi wapres, kalau memang Ah, terpilih lagi sebagai wapres ya, itu kan betul. modal yang lumayan, modal yang sangat Kuat-kuat. kuat ya Mm, untuk maju sebagai capres betul, di 2034 betul, gitu Pak ya. betul. Ya, Bukan 2029 gitu kalau ya. itu kelihatannya jauh. Hmm. Jadi jangan berharap juga, karena saya yakin kok. Seperti yang saya katakan tadi, komitmen Pak Jokowi untuk melihat dan bagaimana melihat dari pemimpin-pemimpin yang didukungnya itu nggak sembarangan. Jadi kalau dia udah bicara seperti itu, ukurannya sudah jelas, ya, pakemnya itu sudah Ya, ya. jelas, ya, euforia yang terjadi. Pak Jokowi juga nggak mau ambil pusing kok dalam kaitan ini, ya. Termasuk juga kan waktu itu juga dikatakan, jangan terlalu inilah, jangan terlalu maju, Hmm. ya kan, ya ikutin aja alurnya. Karena yang namanya wapres itu kan adalah bagian dari kenegaraan ini atau bagian dari orang yang membantu presiden, Ya. bukan sebagai seorang wakil presiden yang punya kekuatan segala-galanya. Ban serep Itu lah ya, sebagai ban serep aja ban ya. serep Jadi aja kalau nggak gitu. dibutuhkan sebenarnya ya memang ya namanya ban serep gitu Iya, kan. iya, betul. Enggak, Perannya kalau memang saya sih begitu lihat gitu bukan Pak. hanya ban serep. Kalau ban serep kan kalau memang dibutuhkan baru dipakai. Hmm. Ini kan tetap dipakai dalam Oke, konteks ya ini, ya. bukannya ban serep. Ya 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 ya. Karena dalam pengertian kenegaraan, ya, saya lihat tiap hari kok Pak Wapres itu ada kegiatan kok. Hmm. Kalau ban serep kan dia ada di Iya kantor, iya ya iya. kan. Kadang-kadang ini. Cuma orang menarasikan kadang-kadang nih ya, misalnya seperti kemarin. Kok pada waktu pelantikan Pak Menteri, Pak Wapresnya nggak ada Iya dan lain iya iya. sebagainya, gitu kan. Kalau orang kerja, itu kan acara-acara seremonial begitu kan nggak penting juga menurut saya kan, ya. Karena yang penting ada presidennya di Hmm, situ. hmm, Karena yang menandatangani keputusan-keputusan itu juga presiden, hmm. nggak bersama-sama dengan wapres. Ngapain juga ada di situ? Kalau memang bisa dikerjakan yang lain, makanya disitulah saya lihat menariknya. Beliau tidak terlalu pongah, wah Hmm. saya harus hadir, saya harus ada dan lain sebagainya. Tidak mengharapkan seperti itu. Itu namanya orang kerja, gitu kan. Karena orang kerja itu nggak perlu penampilan yang dilihat, Ya. oh ada di situ dan lain sebagainya. Tapi bagaimana melayani masyarakat, bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini lagi dalam keadaan sulit, itu yang dibutuhkan, gitu. Kehadiran nggak jadi ukuran menurut Ya saya. ya. Nah, itu kalau menurut Pak Suhadi kira-kira kan belakangan ini kan serangan terhadap Gibran kan gencar banget ya. Ya, Upaya untuk mendelegitimasi Gibran lah gitu ya.
Dan itu kan dari awal sebenarnya kan dulu diledek Samsul, Ya, diledek ya, apa gitu. betul. Belakangan kan serangannya soal ijazah, Ya. kan? Dan itu yang terbaru ya Rocky Gerung itu yang bilang bahwa Gibran nyapres, Jokowi jadi cawapresnya gitu ya. Ya. Nah, seberapa jauh menurut Pak Suhadi, seberapa jauh hal-hal kayak gini itu bisa berdampak kepada Pak Prabowo, sikap Pak Prabowo terhadap Gibran? Karena kan ini kan narasi kenceng banget nih. Seberapa menurut Pak Suhadi, kira-kira Pak Prabowo terpengaruh nggak dengan kayak Kalau gini? dugaan saya nggak akan terpengaruh gitu kan. Karena kenapa? Emangnya kita lihat itu masyarakat yang berbunyi. Kan cuma orang-orang itu aja. Coba deh kalau kita hitung. Ada nggak jumlahnya 100? Nggak ada sih. Nggak ada. Sedangkan masyarakat ini kan 200 juta lebih. Iya. Iya kan? Itu dong yang harus dilihat. Makanya kan kalau saya lihat kacamata Pak Prabowo itu adalah kacamata realita. Kacamata realita seperti apa sih yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melihat Gibrannya, ya, atau wapresnya, calon wakil presidennya bekerja itu pada saat dia kunjungan dong. Oke, Ya, ya. ada nggak masyarakat yang antusias kepada dia? Ada nggak orang-orang yang memang mengikuti dia dan lain sebagainya? Kan dari sana dong harusnya menjadi parameternya. Kalau ukuran, ya kan saya dibilang, kalau kita lihat orang-orang itu kan cuma lu lagi gitu loh, nggak ada yang lain gitu kan. Kecuali dari omongannya dia, wah muncul nih dari arus bawah nih, memang nggak menyukai Gibran, kan tidak juga seperti itu, gitu kan. Lah buktinya sampai sekarang kita tetap mencintai Pak Wapres dalam konteks ini gitu kan. Dan sebenarnya Pak Prabowo kan pernah bilang kan, ada yang merasa sok tahu tentang saya, gitu kan, ya kan? Lebih tahu dari saya. Lebih tahu dari saya, gitu kan? Dia orang kan kemudian mengaitkannya dengan Rocky Gerung kan, yang selalu mau merasa bahwa dia paling tahu tentang Prabowo ketimbang Prabowo sendiri, gitu. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya Pak Prabowo ya tetap aja konsisten gitu Pak ya dalam melihat Gibran gitu ya. Dan ini sesuatu yang bisa menjadi modal bagi potensi untuk sangat besar untuk keberlanjutan menjadi 2 periode seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Suhadi ini seberapa jauh serangan-serangan seperti ini tuh akan, karena ini kan masih 4 tahun Pak. Ya kan? Seberapa jauh serangan-serangan ini akan kalau misalnya mentok gitu akan dicari lagi narasi baru, peluru baru atau apa. Seberapa jauh hal ini akan bertahan, Pak? Kan kalau dilihat dari seperti yang saya katakan tadi, ini kan memang udah ada pemain di belakangnya kan. Ya mungkin nggak akan pernah berhenti gitu kan. Makanya saya salut dengan Pak Wapres ya. Walaupun dikuyo-kuyo istilah orang Jawa ya, tapi beliau tetap kerja, beliau tetap santun, beliau tetap nggak perlu ekpos segala macam ya kan. Kerja aja gitu kan. Itu yang diharapkan masyarakat kan sebetulnya kan. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang nyinyir ya, itu disikapinya santai aja kok. Kan sebetulnya yang paling keras ini adalah gugatan tentang ijazah ini kan. Ya, gitu kan. Sampai istilahnya teman-teman Pak Gibran, Pak Wapres dari mana-mana muncul memberikan keterangan, testimoni dan lain sebagainya, ya kan. Ini kan sebetulnya kalau orang nggak kuat dari sini aja udah rasanya udah nggak nyaman gitu kan. Tapi beliau tetap happy karena kenapa? Ya saya katakan karena dia benar gitu kan. Narasi yang dibangun kan itu narasi konyol. Sekarang contoh yang paling gampang. Kan selalu respon kita mengatakan itu RRT ya. Roy Suryo, Rismon ya, Tifa ya. RRT itu RRT namanya. Saya kaget juga itu dapat apa singkatan kayak begitu. RRT ya. Jadi Roy Suryo, Rismon, Tifa ya, RRT. Itu kan katanya peneliti. Kok modelnya masih sama dengan yang dulu? Kalau saya lihat dia bukannya peneliti ini. Dia suka menghujat orang aja ini ceritanya gitu kan. Karena kenapa? Karena standarisasi seorang peneliti. Itu kan kalau melakukan penelitian itu kan tentunya juga harus cross check dong kepada lembaga yang bersangkutan. Berkirim surat dan lain sebagainya. Bukan menjual berita dengan cuap-cuapnya dia. Kan gitu kan? Nah dari sini aja kita lihat bahwa sebetulnya yang dibangun oleh Roy Suryo itu bukan bagaimana ijazah itu benar dan tidak. Tapi bagaimana menggerus nama Pak Wapres ini ke hal-hal yang tidak baik. Itu yang saya lihat. Dan
tadi seperti yang Pak Suhadi bilang, Roy Suryo udah gencar banget, Roy Suryo CS udah gencar banget berkuar-kuar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu Iya. ya. Ternyata malah lembaga ekonomi internasional menyatakan insinyur. Iya. Itu Nah kan ini, telak gitu. betul. Dari sini kan kelihatan kan, kalau dia istilahnya ditampar kayak ketampar dengan kenyataan seperti ini, Ya. gitu kan. Dan ini menurut saya serangannya terhadap Gibran ini ya, soal ijazah palsu ini banyak faktor nekatnya ya. Karena kan itu kan gampang sekali dipatahkan gitu. Misalnya soal Bradford, University of Bradford itu tidak mengeluarkan ijazah padahal Gibran di Singapura gitu ya. Iya. Itu kan gampang sekali mematahkannya. Tapi Betul, Roy Suryo betul. menarasikan itu di TV mainstream gitu, Pak. Betul. Jadi kalau yang soal Pak Jokowi kan karena sudah lama kan. Jadi itu kan beliau wisuda itu kan beliau lulus kan tahun berapa itu kan 85. Ini kalau Gibran kan baru gitu. Iya. Jadi untuk mencari buktinya tuh gampang gitu. Iya. Tapi ya mereka tetap nyerang gitu. Ya, harusnya kan dia ke Singapura dulu, ditanyakan dulu lembaganya dan sebagainya. Katanya peneliti, ya kan? Bukannya menjual cuap-cuap. Ini kan kayak kecap aja yang dijual sama dia gitu. Tapi semua itu kita lihat bahwa apapun yang terjadi, barangkali ya ini tempaan. Ya, bagi seorang orang besar, memang dalam keadaan negara yang seperti ini, ya kayak kurang kerjaan lah istilahnya gitu kan. Ya, ini menjadi persoalan gitu ya. Persoalan ke depannya. Kalau memang menjadi pemimpin di negara ini, apalagi itu sipil, Pak Wapres ini kan termasuk sipil, dia nggak punya partai, ya itu harus menanggung risiko seperti ini. Oh, ini tempaan buat ya, Gibran, tempaan lah menurut saya. Ini harus jadi tempaan. Ini malah kayak kawah Chandra di muka. Betul. Buat kalau Gibran, bisa menghadapi ini, mungkin dia akan lulus. Dan lulus bagaimana untuk menjadi pemimpin besar di Indonesia. Itu yang saya lihat. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya. Dan saya kira kita tetap akan ngobrol lagi tentang isu-isu politik, isu-isu hukum ya di Cokro TV. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.